Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang syarat penyedia konsumsi ya. Ya, kalau sebelumnya adalah syarat pelayanan atau standarisasi pelayanan konsumsi, sekarang adalah syarat perusahaan mana gitu ya, penyedia yang akan kita ajak kerjasama oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi secara umum ya di Mekah, Madinah maupun di Al-Musna itu apa saja sih yang harus dicek dari suatu penyedia konsumsi perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah dokumen administrasinya yang jelas, kemudian dokumen teknis, kemudian dokumen khusus ya, yaitu dokumen yang sudah berpengalaman gitu ya, dibuktikan dengan sudah pernah kontrak ya, kemudian teknis lapangan ya, sarana maupun prasarananya gitu, dan juga sarana pengolahan makanannya. Ya, secara umum seperti itu dan ini dibagi menjadi beberapa tempat gitu ya. Ini yang pertama akan kita bahas adalah di Bandara Jeddah. Tentunya ini yang paling simpel karena ini untuk penyediaan makanan atau konsumsi di bandara gitu ya. Oke, yang pertama apa yang harus dipunya adalah surat penawaran resmi gitu ya, yang ditandatangani oleh pemiliknya dan juga ada stempel basahnya. Ada kartu identitasnya, ada surat izin usahanya, surat izin dapur. Ya memang kalau di Arab, jadi kalau kita mau punya kafe atau mau punya restoran kecil-kecilan itu standarnya ketat sekali, nggak seperti di Indonesia ya. Jadi seperti ini tuh hal-hal yang wajib gitu, wajib ada. Standar kebersihan dan lain sebagainya. Bukti kepemilikan atau kalau bukan miliknya minimal ada surat sewanya ya, kemudian surat pernyataan mau mempekerjakan chef dari Indonesia karena memang chefnya harus dari kita ya, seperti penjelasan di materi sebelumnya ya. Kemudian surat kelayakan dapur dari Baladiyah ya. Oke, ini dokumen administrasinya. Kemudian dokumen teknisnya adalah adanya sertifikat food safety ya, atau disebut HACCP ya, minimal ini just in case ditanya gitu teman-teman tahu. Jadi harus punya sertifikat food safety atau hazard analysis critical control point gitu ya. Kemudian ada profil perusahaan, ada foto papan nama perusahaan, sertifikat terkait QC-nya harus jalan juga ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi saya sebutkan adalah sudah pernah berpengalaman gitu ya, melayani konsumsi jamaah haji Indonesia minimal mulai tahun 2015 ya. Kemudian selanjutnya adalah teknis lapangan, sarprasnya gimana, ada tempat ngolahnya, lingkungannya bersih, ada ventilasi, ada pencahayaan yang cukup, kemudian tempat penyimpanannya nggak dicampur-campur antara yang bahan kering, bahan basah dan lain-lain ya. Kemudian ada tempat packingnya aman, pencucian dan fasilitas sanitasi. Ya, fasilitas sanitasi itu apa ya? Minimal ini, ya ada air bersih, ada tempat cuci tangan, mengalir, ada sabunnya, ada pengeringnya, tempat sampahnya tertutup dan cukup jumlahnya. Ya, ini diulang-ulang kalau namanya fasilitas sanitasi itu minimal ada wastafel dan tempat sampah yang proper. Kemudian sarananya adalah peralatannya baik ya, tempat masaknya, alat-alatnya. Kemudian heaternya juga sesuai dengan kapasitas, meja packingnya harus stainless steel, freezernya berfungsi, ada insert light trap ya untuk menangkap lalat, kemudian keranjang makanan ya, troli, kendaraan distribusi dan juga tempat sampahnya tertutup dan cukup jumlahnya. Ya ini standar ya, di mana-mana standar itu ya seperti ini. Nah ini tuh mirip-mirip ya antara di Jeddah, Makkah dan Madinah. Nanti kita bahas bedanya apa. Nah, ini untuk Mekah dan Madinah seperti ini ya. Dokumen administrasinya masih sama ya. Kemudian teknisnya juga sama. Dokumen pengalaman sama. Nah, teknis di lapangan. Nah, ini yang beda ya. Sarana prasarananya untuk Mekah Madinah ini adanya satu, ada ruang pemuaian atau pelunakan towing. Ya, ada satu ini ada tambahan karena ini kan lebih ini ya, bukan di bandara gitu. Kemudian ada ruang loker dan ruang ganti untuk pegawai tambahannya ya. Dan juga fasilitas sanitasinya ini ditambahkan nggak cuman wastafel ya, nggak cuman tempat sampah, tapi di sini ada tambahan ada kamar mandi
yang dilengkapi dengan urinoir bersih dan jamban. Kemudian ada tempat pembuangan limbah yang tertutup. Ya, ada tambahannya. Kalau yang di bandara tadi cuman air bersih, cuci tangan, ya tempat sampah, dan sekarang ditambahin kalau di Mekah Madinah. Kemudian sarana pengolahan makanannya juga ini lebih banyak, ditambahin satu lagi ada keranjang plastik. Yang lain-lain tetap sama, ya. Oke. Nah, ini yang di Al-Musnah ini lebih simpel ya. Ini masih sama, dokumen administrasi, dokumen teknis juga masih sama, berpengalamannya sama. Nah, di sarananya ini yang berbeda adalah ada beberapa yang nggak wajib ada. Yang ada itu cuman peralatannya harus bagus, meja packingnya stainless, ada freezer, ada tempat sampah tertutup dan cukup ya. Dan ditambahin ini aja. Yang lain-lain banyak tadi nggak perlu ada. Apa? Keranjang plastik, alat pengangkut makanan, kulkas berfungsi, ada tempat bumbu sama tempat air kapasitas besar. Ya, kalau di Al-Musnah, karena kita tahu Al-Musnah itu kan semacam tenda ya, tenda-tenda dan hanya berfungsi setahun sekali. Jadi tidak harus permanen. Ya. Tahapan penyelesaian penyediaan. Jadi sebelum kita deal dengan satu penyedia lain konsumsi, ini adalah tahapan yang sudah lalui, ada 7 kalau nggak salah ya. Ini yang pertama adalah pemberitahuan ya, bahwa calonnya, perusahaan yang dimaksud diusulkan untuk mengikuti tahapan penyediaan konsumsi, diusulkan dulu ya. Kemudian perusahaannya memberikan jawaban mau apa enggak paling lambat 3 hari ya dari tanggal surat pemberitahuan. Ditawari mau apa enggak maksimal 3 hari. Kemudian yang kedua adalah unwitching. Ya, unwitching ini adalah kita ngasih penjelasan ke pimpinan perusahaan mengenai gimana sih pelayanan konsumsi jamaah haji Indonesia gitu ya. Konsepnya, kemudian menunya dan sebagainya yang dimau kita tuh kayak gimana gitu ya. Ini contohnya di tahun 2021 ya. Tapi teman-teman intinya nanti kalau ditanya tahap unwitching maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah kita ngasih tahu atau ngasih penjelasan gambaran pelayanan konsumsi jamaah Indonesia. Gitu ya. Nomor 3, dokumen penawaran ya, menyampaikan persyaratan administrasi teknis dan pengalaman tadi ya, dokumen-dokumen itu harus kita sampaikan supaya dipenuhi. Yang 4 adalah verifikasi ulang dokumennya. Jadi diverifikasi dokumen persyaratannya, kemudian semua hasil verifikasi harus masuk ke form ya. Dokumen diverifikasi ulang, kemudian dirapatkan tentang hasilnya ya. Tim penyedia konsumsi atau tim dari semuanya minimal 2/3 dari personel harus hadir, kemudian hasilnya dituangkan di berita acara dan ditandatangani oleh semua personil ya. Ya, ini ada 9 ya, ini 89, kita ke yang nomor 5 dulu. Kemudian kasfiyah. Nah, kasfiyah ini adalah peninjauan lapangan dilihat, ya, studi lapangan langsung. Gimana based on persyaratan memenuhi apa enggak, ya. Dilakukan oleh siapa? Oleh tim penyedia, kemudian juga ini tenaga pendukung ya, biasanya dibantu. Kemudian hasilnya ya harus dituangkan melalui berita acara dan ditandatangan oleh tim dan perusahaan, minimal dibahas di rapat oleh 2/3 dari seluruh anggota tim, dan hasilnya harus dituangkan di berita acara dan tanda tangan ya. Nomor 5, kasfiyah ditinjau. Nomor 6, dinilai tim harus ngecek ulang ya, nilai dokumen teknisnya, nilai dokumen pengalamannya, kinerja selama ini, hasil kasfiyahnya bagaimana ya, begitu. Kalau nggak ada perubahan, sebetulnya bisa pakai nilai dari tahun lalu, penilaian tahun lalu. Kemudian tetap dibahas oleh 2/3 tim, di hasil rapatnya dituangkan di berita acara dan tanda tangan semua tim. Ya, ini template. Intinya seperti itu. Nomor 7, kita tetapkan estimasi kapasitas pelayanan ya, apakah mampu gitu ya menyesuaikan kebijakan kuota. Misalnya jamaah haji Indonesia 220.000, mampu nggak kapasitas pelayanan ke sana gitu ya.
kemudian ditetapkan estimasinya tetap dari 2/3, hasil rapatnya masuk berita acara dan tanda tangan semua tim. Kemudian nomor 8, negosiasi ya, dinego ya, yang nego 2/3 dari tim, tetap hasil negonya masuk berita acara dan ditantang oleh seluruhnya, anggota tim dan calon penyedia. Ya. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Jadi memang sebelum kita kontrak dengan satu penyedia konsumsi itu ada tim yang harus meninjau ke lapangan, kasfiyah tadi ya, melihat semua dokumen teknis, dokumen-dokumen yang lain tadi, dan juga meninjau langsung ke lapangan dan melakukan penilaian sebelum dirapatkan. Kemudian usulan penetapan, bagaimana hasil negosiasi terakhir ini menjadi dasar usulan penetapan calon penyedia konsumsi dan juga dituangkan ke berita acara dan ditandatangan. Jadi dari hasil semua pemeriksaan kasfiyah, pemeriksaan teknis, penilaian itu menjadi dasar dari penetapan yang mana nih jadinya yang dipilih untuk menjadi penyedia konsumsi, didapatkan dan dituangkan di berita acara. Kemudian tim yang sudah tadi melakukan kasfiyah dan lain-lain itu mengusulkan, ini loh bagus, perusahaan ini bagus gitu ya. Kepada siapa? Pejabat kantor urusan haji di Jeddah. Nanti disetujui bersama. Seperti itu ya kira-kira. Ini tahap pelaporan ya. Ketua tim penyediaan konsumsi melaporkan perkembangan penyediaan ya, meliputi hasilnya dalam laporan akhir. Jadi gimana akhirnya setelah tadi ditinjau dan lain-lain, hasilnya laporan akhirnya bagaimana? Ya, laporan akhirnya juga ada ketentuannya untuk tata naskah dan lain sebagainya. Dan dilaporkan kemana Dirjen Haji dan Umroh, pejabat urusan haji dan umroh, tembusan ke Dirjen Pelayanan Haji Luar Negeri. Ya, intinya adalah dilaporkan ke pejabat-pejabat terkait. Ketentuan lainnya, jika penyedia nggak mau ya, harus diganti sesuai urutan hasil penilaian. Jadi kan kita nggak mungkin ninjau cuma satu perusahaan ya, ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, misalnya ini batal, berarti next ke yang kedua, ke yang tiga, dan lain. Kalau tiba-tiba mengundurkan diri juga diganti sesuai hasil urutan penilaian, ya. Nah, cara negosiasinya, cara berkoordinasinya adalah misalnya daring boleh, kalau ada kendala tertentu baru luring, ya. Hal-hal di luar ketentuan akan dirapatkan, ya. Ini ketentuan lainnya, biasanya tim itu dibantu oleh tenaga pendukung ya, tekung. Kemudian dokumen seluruhnya yang penting disimpan oleh pejabat kantor urusan haji dan Jeddah ya. Jika ada perbedaan ketentuan dengan Arab Saudi, maka kita yang akan menyesuaikan dengan ketentuan mereka. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah syarat penyedia konsumsi untuk diketahui, just in case kalau tiba-tiba ada pertanyaan terkait itu. Kita ketemu di penjelasan materi berikutnya. Assalamualaikum.